Salam sehat, sobat sehat. Pagi ini kita kedatangan tamu narasumber yang ganteng dan cantik-cantik. Yang satu kita bekerja di mana Mas namanya, di BKK Panjang ya. Sedangkan yang satu lagi pasti kenal semua. Kaprodi kita, Ibu Dian. Silakan memperkenalkan diri Mas Rama. Izin memperkenalkan diri, saya Ramadan Randi Firdaus. Saya bekerja di Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Panjang sebagai pejabat fungsional entomolog kesehatan ahli pertama. Oke, yang kedua kita Kaprodi kita yang cantik ini pasti udah kenal semua, tapi lebih baik lagi, alangkah baiknya kalau Bu Diannya sendiri yang mengenalkan diri. Silakan Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pratipun. Ya Pun. Saya Dr. Dian Utama Pratiwi Putri, SKP MKes, Kaprodi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mitra Indonesia. Salam kenal. Ya, salam kenal semuanya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang Wolbachia. Ya, Mas Rama, Wolbachia. Apa sih Wolbachia itu, Mas Rama? Kalau kita baca-baca tentang pengendalian DBD. Betul. Dengan nyamuk juga. Betul. Jadi nyamuk dilawan sama nyamuk. Nyamuk dilawan oleh bakteri. Nyamuk dilawan bakteri. Untuk lengkapnya silakan Mas Rama. Seperti apa sih Wolbachia ini? Sebenarnya ini awal gagasannya sudah terjadi di beberapa kota dengan pilot project seperti Jogja, juga Bandung. Nah, melihat kota kita tercinta di Bandar Lampung sendiri itu sepertinya Wolbachia ini inovasi baru untuk pengendalian DBD yang masih terjadi di kota Bandar Lampung. Dengan data yang ada di kota Bandar Lampung itu sendiri, yang pertama yang sangat mengapa program ini mungkin bisa menjadi rekomendasi pilot project selanjutnya, kepadatan penduduknya tinggi. Yang kedua, kejadian DBD-nya pun bisa dibilang masih cukup tinggi secara keseluruhan di kota Bandar Lampung. Ada pula urbanisasi di kota Bandar Lampung ini kan pintu masuknya gerbang Sumatera ya. Jadi dari Pulau Jawa, dari ujung Sumatera itu kan terjadi migrasi yang lumayan cukup intens ya. Nah, di mana penularan DBD jadi salah satu faktor darurat kesehatan masyarakat ya mungkin ya. Betul. Jadi gini, DBD ini untuk Bandar Lampung, saya juga praktisi kesehatan. Di Bandar Lampung ini DBD ini lumayan tinggi nih Mas. Lumayan tinggi, kita setiap saat ada fogging diasepin, kayaknya jelek ya Mas Rame ya. Setiap saat harus ada S0 masuk kita fogging. Nah, kita punya pemecahan masalah baru jadi ya ini Wolbachia ini ya, sobat muda. Jadi seperti apa sih cara kerjanya Wolbachia ini Mas Rama? Sebelumnya kita perlu luruskan dulu ke masyarakat secara umum, fogging itu memang menjadi titik pengendalian paling mudah karena itu elitis dan juga tanda kutip kadang politis. Karena fogging ini kan dilakukan hanya ketika intensitas ataupun breeding place nyamuk ini sudah dianggap dalam kategori yang tinggi, baru dilakukan fogging. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya ketika dilakukan fogging itu yang terdampak hanya nyamuk-nyamuk dewasa. Sedangkan beberapa pupa dan juga telur-telur nyamuk ini masih dalam tahap menuju perkembangan mereka berkembang menuju jadi nyamuk dewasa. Nah ini yang mereka yang tidak terkena fogging itu sendiri. Jadi setelah fogging dilakukan akan ada resiko beberapa hari ke depan ya hal tersebut masih bisa terjadi. Nyamuk dewasanya akan tumbuh lagi, biar lagi ya. Betul. Jadi ini statement masyarakat, stigma masyarakat sebenarnya. Masyarakat ini kalau sudah ada yang DBD aja satu, langsung fogging. Nah, kayaknya harus fogging. Padahal intinya kita
memusnahkan bibit nyamuknya itu, Betul, breeding place. jentik-jentiknya, iya. Dari Tempat perindukan di situ. betul, ya seperti PSN kan sudah digerakkan tuh penggerakan PSN yang kita harus seperti apanya, harus bersih rumah, Ya, mengubur dan lain sebagainya. Betul, Mas Rama. Tapi ya itu stigma masyarakat selalu intinya kalau sudah ada yang DBD, ada yang masuk rumah sakit DBD harus fogging. Nah, kita punya inovasi baru. Ini sebenarnya inovasi ya Mas Rama ya. Bisa dibilang inovasi ini Iya. adalah salah satu rujukan dan juga hasil riset para peneliti kita mungkin ya dari mancanegara dan juga berkolaborasi dengan Indonesia, di mana bakteri Wolbachia ini mengintervensi cara pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, inilah mungkin salah satu jadi tanda kutip ya jalan keluar atau solusi alternatif yang lain, di mana ketika di masyarakat sudah dilakukan fogging tapi masih terlihat atau terdapat kasus. Nah, teknologi Wolbachia ini menjadi salah satu alternatif terobosan baru. Kenapa? Karena Wolbachia ini menggunakan bakteri alami yang sebenarnya sudah ditemukan pada sekitar 60 sampai 70% di serangga dunia. Menariknya, bakteri ini juga secara alami tidak dimiliki oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi melalui penelitian, bakteri ini termasuk ke dalam nyamuk, virus dengue menjadi jauh lebih sulit berkembang dalam tubuh nyamuk. Jadi si nyamuk-nyamuk yang betina ini menggigit, tanda kutip kita manusia, tidak lagi menularkan virus dengue-nya. Jadi gini, bakteri ini dimasukkan ke nyamuk. Betul. Dimasukkan ke nyamuk yang bukan nyamuk Aedes aegypti berarti ya. Secara umum, jadi kan kita tidak bisa deteksi yang mana yang sudah memiliki virus Aedes aegypti. Jadi kalau dia udah kena bakteri ini, dia tidak bisa menularkan lagi ke manusia yang lain. Betul. Jadi Betul. Tidak dari gigit sini bisa menularkan ke Ya. lagi. Ya. Jadi seperti di apa ya itu namanya, di-cut lah ya. Diberikan kalau bahasa halus atau kasar mungkin dimandulkan istilahnya. Berarti kita ini menyebar nyamuk baru gitu. Ya, betul. Konsepnya adalah Mas Rama, ya. agak menarik dikit ya Pak Dian ya. Maksud saya itu menjadi solusi kah atau menjadi masalah baru nantinya? Sebenarnya yang jadi titik permasalahan paling utama itu kan bukan di keberadaan nyamuknya banyak atau tidak, tapi ketika nyamuk tersebut memiliki virus dengue. Iya. Nah, kalau hanya dari gigitan dan lain sebagainya itu sudah bisa tanda kutip dilakukan 3M+, itu menurunkan banyaknya nyamuk, intensitas nyamuk. Tapi untuk menurunkan angka kematian, angka kesakitan dari penyakit yang sudah terjangkit dari DBD, nah bakteri Wolbachia ini salah satu terobosan menuju sana. Karena mungkin berbicara tentang faktanya, karena hal ini kan sudah dilakukan di beberapa kota sebagai pilot project, di antaranya di Bandung, juga di Jogja, dan setelah dievaluasi memang menunjukkan hasil yang positif, terjadi penurunan angka kesakitan. Iya, angka kesakitan terhadap DBD. Tetapi memang ada kontroversinya. Banyak yang menyebut virus Wolbachia ini adalah agen-agen Bill Gates dan lain sebagainya. Itu konspirasi sangat besar. Terlalu berpikir besar ya Mas. Itulah yang terjadi di masyarakat kita secara umum, apalagi seperti kayak waktu contohnya kasus COVID saja, pada banyak yang nggak mau disuntik, takutnya dikasih chip. Nah, inilah peran kita sebagai kesehatan masyarakat mungkin ya Bu ya, untuk mengedukasi bahwa semua penelitian, semua hasil riset yang coba kita kembangkan ke masyarakat itu sudah melalui berbagai banyak step untuk
bahwa memfinalisasi hal tersebut bisa diproyeksikan kepada masyarakat ya Bu ya. Inilah yang perlu masyarakat secara umum mungkin tahu. Jadi konspirasi besar itu tuh ya tanda kutip hoax. Bisa dipastikan itu hoax sebenarnya. Karena setiap penelitian itu pasti ada etikanya. Nah, untuk menjadi sebuah hasil dipublikasikan itu melalui kode etik dulu. Apakah bisa ditujukan kepada manusia? Kalau bisa itu ada etik yang harus dilewati. Apakah manusia atau hewan? Kalau tidak pun ada etik yang harus dilewati. Jadi tidak mungkin peneliti-peneliti berbohong kalau sudah, apalagi publikasi Scopus nasional, akreditasi nasional, Sinta. Ya, sekarang permennya sudah ada dan lebih ketat di Indonesia. Jadi saya rasa memang kita selaku edukator perlu kerja keras untuk merubah pola pikir atau stigma masyarakat agar lebih terbuka ya terhadap hal-hal baru, lebih mendukung, sehingga kalau tetap aja secanggih apapun penemuan, penelitian, metode, kalau si manusia atau masyarakat tidak supporting, itu tidak akan terlaksana. Agak sulit ya. Jadi dikurangi negatif thinkingnya ya Bu. Harus ada pemberantasan informasi hoax. Nah, literasinya ditingkatkan seperti itu. Jadi intinya semua penelitian itu dibuat untuk memperbaiki, meningkatkan, punya etika yang membawa kebaikan untuk masyarakat luas, gitu ya Bu ya. Nah, ini satu lagi nih, kalau amannya tadi udah, bisa nggak di Bandar Lampung itu ini diterapkan secara global? Gini, kalau misalnya kalau di ini kita sudah ada PSN, sudah ada, kalau sekarang yang sering ini 1R1J Mas Rama. Jadi satu rumah satu Jumanti, kita sudah ada itu. Kalau PSN nih udah grebek nih, udah mau bawa lintas sektor semua juga dibawa untuk 1R1. Nah, kalau kita terapkan ini, kira-kira seperti apa nih pengembangannya kalau untuk diterapkan di Bandar Lampung? Oke, ini sebenarnya topik yang lumayan menarik ya, karena ya berkaitan dengan kota tercinta kita juga di Bandar Lampung, dengan bagaimana caranya intervensi menurunkan angka kesakitan dari penyakit yang memang agak sudah lama belum tereliminasi ini, karena agak sulit ya kita di negara tropis, apalagi contohnya Bandar Lampung yang memiliki mobilitas tinggi. Sebenarnya ini sangat-sangat mumpuni kalau dari data ya Bu ya, dari data. Contoh di kasus DBD di Bandar Lampung dari 2024 itu sekitar 423 kasus. Di 2025 417 kasus DBD. Yang mana sampai saat ini kepadatan penduduknya tinggi, banyak juga masih banyak penampungan air. Artinya DBD di Bandar Lampung itu belum terkendali secara optimal. Nah, mengapa metode lama itu belum cukup optimal? Ya itu tadi, diantaranya ketika kita sudah melakukan 3M plus dan lain sebagainya, masih ada beberapa calon nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa ini ternyata sudah memiliki virus di dalam genetiknya. Kenapa ini jadi salah satu alternatif yang cocok untuk Bandar Lampung? Karena bakteri alami ini hidup sekitar 50-60% di spesies serangga. Itu tidak terkecuali pada nyamuk Aedes aegypti juga. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, jadi nyamuk-nyamuk ini kita istilahnya membuat penangkaran atau pembibitan lah ya, dari dia mulai jentik dan lain sebagainya, diberikan lagi riset bakteri Wolbachia tersebut kepada koloni-koloni nyamuk tersebut. Ketika sudah dewasa,
disebarlah nyamuk ini di beberapa tempat. Jadi kan nanti bisa dilihat fluktuasinya, ada yang menjadi sampling, ada yang tidak jadi sampling, ada perbandingan tuh. Apakah terjadi penurunan atau tidak jadi, atau masih tetap seperti sama, masih tinggi kasusnya dan sebagainya. Nah, kota Bandar Lampung sendiri itu menjadi titik yang lumayan ya sangat sebenarnya untuk memecahkan masalah angka kesakitan apalagi dari DBD. Ini salah satu terobosan baru mungkin ya, bisa diaplikasikan di daerah kita. Iya, gitu. berarti ini diperlukan kerjasama dari seluruh sektor, Nah, termasuk dari pendidikan ya. ya, untuk ininya pendidikan seperti apa, Dokter Dian? Ya. Ya, tentunya sangat berperan ya, karena mahasiswa, apalagi mahasiswa magister itu luarannya polisi BRIM. Ya, polisi BRIM itu salah satu advokasi kan ke pemerintahan, bagaimana lintas sektor. Saya rasa ini hal yang baru, yang baik, tentunya akan sangat berdampak jika mahasiswa berdampak, dosen berdampak, pemerintah berdampak, instansi CSR semuanya berdampak untuk mendukung hal-hal baik ini seperti itu. Menurut saya program studi magister kesehatan masyarakat di UMITRA sebenarnya sudah meng-hire itu melalui mata kuliah. Ya, tinggal diimplementasikan saja oleh teman-teman semua. Yang jelas kalau nggak tesis itu pasti luarannya polisi BRIM. Untuk secara bagaimana manajemennya, tentunya semua mata kuliah sudah ada, digitalnya sudah ada, mata kuliah digital public. Jadi semuanya sebenarnya sudah bisa diimplementasikan oleh Mas Mbak ini sebagai agent of change nantinya setelah lulus, bahkan sekarang pun bisa gitu. Nah, sebagai penutup nih, kemudian sama Mas Rama, sebagai praktisi kesehatan, juga sebagai mahasiswa MKM nih, apa yang bisa didapatkan, diolah di sini kepentingannya? Yang paling utama sekarang itu bukti nyatanya hampir di 15 negara Mosquito program ini sudah berjalan. Jadi banyaknya kasus-kasus hoax dan lain sebagainya itu dapat ditangkal ataupun ditangkis secara detail karena melalui jurnal ilmiah. Dan bagaimana peran kita sebagai magister kesehatan masyarakat umumnya ini memerlukan banyak kerjasama dari multisektor. Di antaranya ada dinas provinsi kesehatan, ada juga kita sebagai dari akademisi, ada juga beberapa lab dari provinsi yang bisa mendukung validitas program ini bisa berjalan dan lain sebagainya. Maka dari itu mungkin ini wacana yang sangat seksi untuk bisa diterapkan juga di kota tercinta kita di Bandar Lampung, melihat fluktuasi angka kesakitan di masyarakat masih ada, dan ini mungkin bisa jadi terobosan baru bagi kita dalam mencegah naiknya lagi atau semakin buruknya penyebaran DBD di kota Bandar Lampung. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama. Ya, Bu Dian. Jadi begini, apa peran UMITRA nih? Bagaimana peran UMITRA dalam giat ini untuk mendukung kegiatan Walbachia ini? Iya, terima kasih. Tentunya kami lewat pendidikan ya, di bidang pendidikan saya akademisi. Pertama lewat visi misi sudah jelas, visi misi kita teknopreneur partnership tadi kan perlu kerjasama multisektor, itu pertama. Yang kedua melalui prodi magister kesehatan masyarakat, kebetulan visi kita adalah pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular. Sangat mendukung sekali untuk Walbachia ini ya.
Jadi menurut saya sebagai akademisi pribadi, saya akan melakukan penelitian tentunya, pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, lalu penelitian tentang Wolbachia, bagaimana Wolbachia ini diterapkan. Kita ambil sampel dulu ya, Kota Bandar Lampung misalnya, atau daerah-daerah di Kota Bandar Lampung. Itulah mengapa memang sudah dikemas di kesehatan masyarakat Universitas Mitra Indonesia dari S1 sampai S2 bagaimana caranya seorang promotor kesehatan dapat mengedukasi, mensosialisasi, mengimplementasikan ilmunya ke masyarakat. Maka dari itu teman-teman saya ingatkan jangan ragu ya untuk bergabung bersama kami di lembaga besar di Umitra kalau mau jadi seperti narasumber kita biasa kita ya, insya Allah kita akan berdampak bagi masyarakat seperti itu ya. Terima kasih Bu Dian, ya. Terima kasih Mas Rahmat. Sekian bahasan kita hari ini lumayan menarik seperti apa DBD, karena kasus DBD ini memang sangat sudah menjadi masalah setiap tahunnya. Setiap ada hujan pancaroba, hujan panas, DBD meningkat. Itu sudah jadi masalah kita bersama. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengurangi angka kesakitan kejadian DBD di Kota Bandar Lampung. Terima kasih untuk untuk kedatangannya Mas Rahmat dan Dr. Dian. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.